Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin pasti banyak penghobi ataupun besti-besti di rumah sangat menginginkan koi-koinya itu atau memiliki koi-koi jumbo ataupun besar sekitar 70 cm ke atas. Mungkin untuk para sultan gampang kali ya, tinggal datang aja ke dealer-dealer, dealer importir koi ataupun farm-farm besar, milih ikannya, suka langsung digas beli. Nah kalau untuk penghobi pas-pasan seperti saya, mungkin masih mikir-mikir dulu kali ya, daripada saya beli ikan jumbo ukuran 70 cm up, sebagaimana kita ketahui harganya mungkin menggila kali ya, itu setara dengan 12 kali gaji saya. Mending saya beli aja ikan ukuran tosai yang harganya mungkin jauh lebih merakyat, dimana kalau saya keeping dengan layak, berharap ikan tosai tersebut bisa tumbuh menjadi jumbo juga 70 cm, syukur-syukur kalau bisa menjadi 80 cm. Nah, permasalahannya adalah nggak semua ikan tosai apabila kita rawat itu bisa tumbuh jumbo. Sekalipun ikan yang kita rawat itu mungkin teman-temannya atau saudaranya itu berasal dari farm-farm terkenal ataupun dari indukan yang jumbo, belum tentu ikan tersebut juga jadi jumbo. Nah, jadi kita harus benar-benar selektif dalam memilih pada saat dia masih berumur tosai. Nah, ini makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama, biar saya juga belajar juga gimana sih cara menilai potensi ikan tosai tersebut yang kalau kita bisa prediksi bahwa ikan tersebut bisa menjadi jumbo atau enggak. Nah, di sini saya udah punya 3 ekor ikan tosai, udah saya beli 3 bulan yang lalu. Udah saya keeping di fasilitas yang sama, pemberian regen pakan yang sama juga, dari farm yang sama, dari batch yang sama, ukurannya juga nggak jauh beda, sekitar 20 cm-an. Ini udah saya keeping dan pertumbuhannya ternyata berbeda-beda. Walaupun pada saat saya nilai itu sudah kemungkinan itu tiga-tiganya berpotensi jumbo. Nah, tapi sebelum kita melihat video ketiga ekor ikan tosai tersebut, saya udah buat beberapa rangkuman literasi dari teman-teman penghobi ataupun senior-senior, baik itu di Facebook, di grup-grup Telegram, di grup komunitas ataupun di YouTube. Udah saya rangkum beberapa tips-tips gimana cara memprediksi dari ikan-ikan tosai tersebut bisa berpotensi menjadi jumbo. By the way, kita pakai ini aja ya. Ini boneka punya anak saya, jadi mohon maaf sebelumnya karena saya belum punya miniatur ataupun manekin ikan-ikan koi. Jadi makanya kalau teman-teman ingin sumbangin ke saya juga boleh, dipersilahkan. Kita langsung aja untuk nilai-nilai. Pada umumnya biasanya para penghobi ataupun senior-senior biasanya akan menilai tosai-tosai yang berpotensi menjadi jumbo itu, mereka bisa nilai mulai dari kepala sampai pangkal ekor. Nah, kita start mulai dari kepala terlebih dahulu ya. Pada umumnya untuk koi yang berpotensi jumbo itu adalah memiliki kepala yang besar. Dia bentuk kepalanya nggak lancip, nggak berbentuk segitiga, tapi dia lebih ke agak bulat oval. Kemudian di bagian mulut, pada umumnya ikan yang berpotensi jumbo itu mulutnya besar. Jadi secara logika kali ya, apabila mulutnya besar mungkin makannya juga lebih banyak dibandingkan apabila ikan koinya itu memiliki mulut yang kecil. Kemudian kita pindah di bagian mata. Ada beberapa penghobi ataupun suhu ataupun senior-senior mengatakan bahwa koi yang berpotensi bagus itu yang memiliki jarak matanya itu berjauhan. Jadi biasanya kan ada juga tuh ikan koi yang memiliki jarak matanya berdekatan, itu kayaknya kurang bagus, atau biasanya dia tumbuhnya itu nggak terlalu besar. Kemudian kita pindah di bagian pundak ataupun shouldernya. Untuk shouldernya sendiri, untuk di bagian jitai, apabila nggak terlalu kelihatan jitainya, itu kita bisa lihat, yang penting bentuknya itu lebar, lebih besar biasanya dibanding kepalanya, itu bagus, potensi jumbonya lebih besar. Terus juga di bagian siripnya
itu beberapa senior mengatakan bahwa yang bagus itu yang memiliki sirip dayung yang bentuknya melebar, nggak pipih. Soalnya kalau pipih katanya dia jenis kelaminnya itu kemungkinan besar itu jantan. Sedangkan kalau yang melebar itu katanya kemungkinan besar jenis kelaminnya itu betina. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ikan yang berpotensi lebih besar untuk menjadi jumbo itu adalah ikan koi jenis kelamin betina. Nah, pindah ke bagian agak belakang sedikit, bagian perut ataupun belly itu juga yang besar, tapi bukan yang besar melebar seperti ini ya, helikopter yang mirip pot belly seperti itu bukan, itu beda lagi bentuknya. Kemudian di bagian osutsu ataupun di tail tube. Nah, untuk ikan yang berpotensi jumbo itu dia tail tube-nya ataupun osutsunya itu besar. Kalau bisa ada yang seperti palu ya itu lebih bagus lagi sih sebenarnya. Untuk selanjutnya yang terakhir kita lihat overallnya aja. Biasanya ikan yang potensinya jumbo apabila satu batch dia biasanya besar sendiri dibandingkan untuk ikan-ikan yang lain ataupun saudara-saudaranya. Nah, makanya kalau misalnya pengalaman atau jam terbang masih minim, kalau misalnya masih bingung untuk bedain bagian mulai dari kepala, pundak, sirip, belly, sampai osutsu masih bingung untuk bedain yang mana yang potensinya bagus, udah lihat aja yang mana yang paling besar, itu biasanya potensi jumbonya lebih tinggi persentasenya. Nah, mungkin itu overall dari untuk penilaiannya. Nah, sekarang ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu video ikan-ikan tosai saya pada saat 3 bulan yang lalu. Nah, nanti di sini teman-teman harus nilai ya, nilai sendiri terlebih dahulu yang mana di antara ketiga ekor ataupun ketiga video tersebut yang mana yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi jumbo. Nah, setelah itu, setelah saya perlihatkan video 3 bulan yang lalu, saya akan angkat dari 3 ekor tersebut untuk saya perlihatkan setelah saya keeping selama 3 bulan. Apakah tebakan teman-teman ataupun para penghobi atau besti-besti di rumah itu benar sesuai dengan literasi yang udah disebutin para suhu-suhu atau meleset. Nah, kita langsung aja. Ini dia video lama dari 3 ekor ikan tosai yang udah saya beli 3 bulan yang lalu. Ini ada ikan A, ikan B, dan ikan C. Oh ya, untuk pengambilan angle gambarnya jangan terlalu fokus ya apabila ada salah satu ekor ikan yang terlihat lebih besar daripada yang lain. Pada dasarnya ini hampir seukuran semuanya ya, sekitar 20 cm-an. Sekarang saya akan coba untuk melakukan penilaian ya, untuk beberapa poin-poin yang udah kita jelaskan dari awal. Nanti saya akan urutkan mulai dari ikan A, B, dan C, ataupun sebaliknya. Yang pertama kita dari poin bagian kepala. Dari ketiga ekor ini saya memilih ikan A, kemudian selanjutnya ikan C, dan ikan B. Untuk bagian pundak saya memilih ikan B, kemudian C, dan yang terakhir A. Untuk sirip yang berpotensi berjenis kelamin betina di sini adalah ikan B, ikan C, ikan A sepertinya 50-50 antara betina ataupun jantan. Kemudian untuk di bagian belly ikan B, kemudian ikan C dan ikan A. Kemudian, nah di sini saya juga tadi belum jelasin terkait dengan jarak antara sirip dorsal ke ekor, semakin panjang atau semakin jauh jaraknya itu semakin bagus. Nah, untuk poin itu saya memilih ikan A, kemudian ikan C, dan ikan B. Dan yang terakhir untuk osutsu atau tail tube, poinnya itu yang pertama ikan B, kemudian ikan C, dan ikan A yang terakhir. Nah, sekarang gimana dengan teman-teman? Apakah setuju dengan pendapat saya atau memiliki pendapat yang lain? Kalau misalnya udah punya jawaban sendiri, sekarang saatnya kita akan buka video terbaru saat ini setelah di keeping selama 3 bulan. Sudah siap? Dan ini dia videonya. Nah, ini kita lihat dari ketiga ikan tos yang udah kita keeping selama 3 bulan, udah cukup mengalami improve
dari segi body, dan saya sangat amazed dengan ikan B. Teman-teman bisa lihat kan, untuk dari jitai dia paling menonjol, walaupun ketiga ekor tosai ini jitainya sama-sama udah mulai menonjol, tapi yang paling menonjol banget itu ikan B. Untuk bentuk kepala, saya masih tetap suka banget karakter ikan A, entah mengapa saya juga nggak tahu. Tapi untuk ikan B juga saya suka, bentuknya bagus. Kemudian untuk bodi ke belakang, khususnya Osutsu ataupun tail tube, saya suka banget dengan ikan B. Jadi kelihatan sangat semok kali ya, mungkin kita sebutnya. Untuk masalah B ini di sini saya tidak akan membahas sama sekali karena saya akan fokus untuk masalah bentuk struktur bodinya aja. Tapi kalau menurut teman-teman perlu kita bahas, nanti saya akan coba bahas di video berikutnya. Jadi gimana teman-teman ataupun para besti-besti di rumah atau di luar sana, apakah prediksinya sudah sesuai ataupun mungkin ada yang melenceng? Tapi jangan berkecil hati ya. Mungkin ada yang pernah lihat interview Kentaro Sakai mengenai ikan koi S Legend yang Grand Champion 2017 kalau nggak salah. Kentaro Sakai mengutarakan bahwa S Legend pada saat proses pertumbuhannya dari tosai ke nisai itu dia masih kurus, hanya kepalanya aja yang gede, tapi tetap dipertahankan, di keeping. Pada saat menjelang nisai ke atas baru ada perubahan, badannya makin berisi dan bulky. Nah, jadi mungkin teman-teman di rumah apabila memiliki ikan koi yang badannya masih kelihatan kurus, di keeping aja, sabar. Siapa tahu nanti itu bisa menjadi tumbuh jumbo juga, seperti S Legend takdirnya. Itulah tadi sharing video terkait dengan gimana cara menilai tosai-tosai yang mungkin berpotensi akan menjadi jumbo. Sekali lagi, ini adalah hal-hal yang udah saya rangkum sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga berdasarkan literasi-literasi yang saya dapatkan dari para penghobi yang lain, para senior-senior. Nah, ilmu ini juga sebenarnya nggak benar-benar pakem, karena ada juga beberapa ikan koi yang mungkin dari ciri-ciri yang kita udah sebutin tadi nggak termasuk kriteria, malah pada saat dia tumbuh atau beranjak di umur nisai ataupun sansai yonsai ke atas, itu malah dia lebih potensinya lebih terlihat menjadi jumbo dibandingkan ikan-ikan yang lain. Jadi ini benar-benar tidak menutup kemungkinan. Inilah juga mungkin yang membuat dunia perkonit menjadi seru kali ya, karena tidak ada hal yang benar-benar pasti. Apabila misalnya seperti ini, pasti akan jadinya seperti itu. Karena misteri-misteri seperti inilah yang membuat imajinasi kita ataupun harapan-harapan kita terhadap ikan koi kita itu yang membuat kita semangat untuk keeping ataupun merawatnya. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kritik ataupun hal yang perlu direvisi dari saya, silakan bantu saya tulis di kolom komentar, khususnya untuk saran-saran ya. Apabila ada ilmu-ilmu baru, saya sangat mohon kepada para penghobi ataupun suhu-suhu yang ada di luar sana, besti-besti di luar sana, bantu saya tulis di kolom komentar. Cukup sekian, dan salam koi untuk persahabatan.